Sekarang sakit-sakitan tapi pas waktu tua sehat, apa sekarang sehat-sehatan pas waktu tua sakit? Bukan hanya belajar tentang olahraga. Menjelang pertandingan itu moodnya selalu naik. Ada kelas-kelas orang tua gitu dipertandingin. Simpenan buat masa depan berarti ya. Ya, Simpenan? Ini kalau ditinggal HTSA-nya udah kuat ya. Aku bakal nangis juga deh. Wah, keren banget sih ini karate. Kayaknya cocok deh. Cia, 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 berubah. Kayak Spiderman malah. Gebrakan awal baru ini Ezia. Iya, lihat nih, aku lagi nonton karate sih. Bagus sih, kayaknya buat hobi baru gitu. Bener, buat lawan HTS-anmu ya. Wih, HTS mulu yang dipikirin. Kalau misalkan kita nggak tahu nih, Apa? kamu tahu nggak ada kabar baru dari mahasiswa UAD yang menang karate? Cocok banget buat kamu yang baru belajar kayak gini. Lah iya kah? Di mana? Kayaknya sih sekarang udah di Jogja. Wih, mau ke sini nggak? Mau dipanggil ke sini nggak ya? Boleh, boleh. Mau panggil aja, Po. Panggil aja. Namanya siapa? Mas Lutfi. Panggil aja deh, panggil aja. Boleh. Mas Lutfi, boleh kesini dong. Mau, halo, kita mau bincang-bincang dulu. Sini dong, duduk sini. Iya. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Mas Lutfi. Mas Lutfi, apa kabar nih di luar hujan kayaknya? alhamdulillah baik, kan yang hujan di luar ya. Oh iya, Yang di dalam tetap aman. aman. Oke. Sebelumnya Mas Lutfi ini kan salah satu mahasiswa yang meraih Olimpiade Perunggu. Kami mau tahu nih gimana kok bisa Mas Lutfi itu mendapatkan perunggu dan menekuni karate yang sangat keren banget. Ya awal mulai dari dapat perunggu ya karena ikut tanding kan. Kita ikut tanding terus bertanding di dalamnya lomba terus ya dapat. BTW kita belum ngasih tahu nih kalau salah satu perlombaan yang dimenangin oleh Mas Lutfi itu adalah Mageti Open International Karate Champion 2024. Wih, selamat ya. Masih. Keren deh. Oh ya, sekarang kita mau tanya-tanya dikit nih tentang karate. Kita masuk ke mitos atau fakta. Kita mau tanya dah sedikit. Ini cering. Mitos atau fakta? Mas Lutfi ini udah menekuni karate dari tahun corona awal atau tahun 2012. Kalau tahun corona kan 2020 ya. Iya. Iya. Berarti itu Salah sudah kamu, Cing. sebelum Iya, corona itu ternyata salah. 8 tahun sebelumnya sih. Iya. Lebih tepatnya 2012 akhir. Kalau Berarti enggak Oktober tuh November saya sudah masuk di karate. Oke. Waktu 2012 itu Mas Lutfi kan pasti dari awal banget ya. Itu pernah nggak sih ngerasa kayak, oh aku bisa nggak ya ikut perlombaan, aku bisa nggak ya menang? Kayak overthinking atau apa gitu? Iya, Kalau 2012 itu kan saya masih SD kan. Kayak kalau misal gabung di klub-klub gitu kan kayak ikut-ikut temen terus Iya. kayak yang penting dapat teman Iya. ikut kegiatan gitu. Jadi belum sempat kepikiran buat pertandingan, perlombaan, kejuaraan dan sebagainya gitu. Terus 2012 akhir lanjut ke 2013 awal kan kalau tahun-tahun dulu tuh pekan olahraga pelajar itu kan di awal tahun kayak di Februari, Maret, April gitu. Nah itu sekitar bulan 3 saya masih ingat banget tuh masih ingat banget bulan 3 itu tuh ada seleksi Popda kabupaten. iya. Nah sama pelatih tuh disuruh ikutan gitu lah kayak iseng-iseng lah barangkali dapat. Nah pas waktu itu tuh aku dapat juara 3 kabupaten. Kalau juara 3 kan nggak bisa lanjut ke provinsi Iya. nasional. Tapi itu udah kayak bangga gitu loh, udah dapat di juara 3 kabupaten dalam waktu latihan masih 5 bulanan. Nah dari situ tuh kayak main-mainnya udah aku buang, kayak aku mau fokus nih buat latihan lagi biar kedepannya bisa berkembang lagi. Mulai serius gitu ya? Ya betul banget. Mitos atau fakta? Lutfi memilih karate karena dipromosikan oleh tetangga, bener nggak tuh? Karena tetangga itu rumputnya lebih hijau. Iya, jadi kita ikut tetangga gitu ya? Iya. Jujur ini fakta, karena waktu SD itu benar-benar bingung mau ngapain. Sama orang tua tuh sudah disuruh kayak bulu tangkis, berenang, bersepeda dan lain Cari-cari sebagainya hobi gitu. gitu ya. Kayak udah diplottingin sama disuruh ini itu, cuman kayak dari dalam hati itu belum ada mau kemana gitu. Nah terus ada tetangga ikut, yaudah ikut-ikutan.
karena ada teman mungkin ya. Iya. Karena kalau waktu SD, waktu kecil kan lebih condong Lebih- yang banyak temennya iya, yang mana gitu. Disuruhnya ini pasti nurut aja Iya, gitu, betul. apalagi kalau temennya banyak. Iya. Oke, yang selanjutnya. Oh ya, lagi sebenarnya apa sih yang kamu bikin tertarik sama karate itu sendiri? Yang bikin tertarik sama karate itu, karate bagi saya ya sekarang Iya. udah bisa nangkap tuh, dia bukan hanya belajar tentang olahraga, Iya. bukan hanya berlatih fisik, tapi dia juga berlatih mental, terus prestasi juga satu kan, karena prestasi kita bisa meraih banyak Iya. penghargaan, dapat kalau misalnya sebagai di bidang pendidikan contohnya kayak dapat beasiswa, Iya, Iya. dapat beasiswa. terus kayak branding kita juga banyak dikenal orang. Betul. Benar sih. Di sisi lain juga badan kita sehat, terus mental kita juga pastinya kuat lah. Iya. Kayak keberanian kita juga bertambah dengan adanya perlombaan, Iya. adanya pertandingan itu kan benar-benar membuat kita semakin berani, membuat kita semakin pede Ha, ya, ha, ha. gitu. Iya. Oke, ini mitos atau fakta selanjutnya. Karate hanya melatih fisik tanpa manfaat lain. Apakah itu benar? Itu mitos. Kan seperti yang Mitos. tadi saya omongkan, kalau Iya. karate itu nggak cuma belajar fisik, tapi mental juga belajar, bertanggung jawab juga belajar gitu. Berarti ini kalau ditinggal HTS-nya udah kuat ya? HTS lagi. Oke. Curhat banget nih Mbak. Iya, Bercanda. kita harus berguru kemasnya. Iya, biar kita apa namanya mentalnya kuat Iya, ya, kuat, sekuat buat baja. menghadapi HTS yang Betul. lainnya. Kan lagi tren tuh, Gen Z itu lagi kesehatan mental Iya. matahari Iya, gitu kan. gara-gara hubungan tanpa status. Iya. Wah, itu penyakit Habis itu- anak-anak muda itu. Iya. Kacau banget sih. Oke, mitos atau fakta selanjutnya? Lutfi merasa latihan fisik lebih penting daripada teknik dalam persiapan kompetisi. Bener nggak itu? Itu tengah-tengah ya, tapi Iya. lebih ke mitos ya. Karena kalau misal kita latihan fisik terus tanpa teknik, ya kita nggak dapat apa-apa. Iya sih. Tapi kalau bisa kita full latihan teknik tanpa fisik, ya di lapangan kita juga nggak dapat apa-apa. Iya. Jadi antara fisik dan teknik itu benar-benar balance, 50-50 lah. Harus Nah, itu, seimbang. harus gitu. seimbang gitu. Terus pernah nggak misal mau perlombaan nih, kita kan jauh ya, Mas Lutfi itu kan jauh, nggak cuma di Jogja, pasti di luar kota. Nah itu kalau di perjalanan sering capek atau sering udah moodnya hilang duluan, itu kan biasanya mempengaruhi sebuah kegiatan yang Mas Lutfi lakukan selanjutnya. Kalau mood sih lebih ke bangga ya, bukan bangga sih, tapi kan bisa ada yang bad mood, moodnya baik gitu. Tapi kalau misal menjelang pertandingan itu moodnya selalu naik, karena senang aja gitu loh. Pertandingan itu kan suatu puncak di mana kita capek-capek latihan kita tampilin gitu kan benar-benar harus mood kita baik kan. Iya. Nah kalau misal ditanya capek gitu pasti tentunya pasti ada capek enggaknya. Tapi gimana cara kita sudah menjadi atlet, kita harus manajemenin biar Oke. kita nggak kecapean di jalan tuh ngapain aja. Kalau bisa perjalanan jauh ya kita harus banyak istirahat di jalan. Kalau misal perjalanannya dekat ya bisa buat main-main, bisa buat istirahat. iya. Intinya sepintar-pintar kita memanajemen waktu antara istirahat dan bermain sih. Oke. Untuk makanan sendiri, apakah kalau misalnya perlombaan itu Mas Lutfi ada larangan atau pantangan makanan yang nggak boleh gitu? Itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Oke. Setiap atlet kan biasanya punya alergi makanan masing-masing. Tapi kalau misal dari saran dari pelatih dan manajer gitu sih lebih condong ke makanan-makanan yang bergizi dan lain sebagainya gitu. Kayak kalau misal bertanding itu kan jangka waktunya panjang. Iya. Biasanya dari pagi sampai malam. Iya. Ya kita kurang-kurangi makanan yang kayak pedas, es gitu juga tidak boleh sih menjelang pertandingan gitu. Berarti kita tuh bukan calon atlet karena sukanya makan seblak. Iya, seblak terus Iya. kamu kan. Iya. Sebelah kalau nggak pedas kan? Nggak enak. Nggak enak. Sop dong berarti kalau bukan nggak Nah, itu pedes. sop juga boleh. Oke. Oh ya, tapi kan kebanyakan kata orang tuh apa ikut karate itu cuman bikin sakit badan. Gimana tuh? Iya, Kalau ada pegelinu. orang yang ada orang yang berkata kayak gitu, tanggapannya Tanggapan dari saya sendiri ya, kalau Iya. misal ikut karate, cuman buat bikin sakit badan gitu. ya kalau misal kita udah berani memilih, mau apapun resikonya pun kita berani kan. Iya sih. Oke. Kalau sakit badan mah masih ada obatnya, Iya. Kalau sakit hati ada obatnya nggak? semuanya pasti Eh. ada. Semuanya ada. Oke, selanjutnya apa mitos atau fakta kalau karate itu buat hanya untuk anak-anak atau orang tua? Orang muda, maaf. Mitos sih, Mitos ya. karena semua umur juga masuk. Karena setiap pertandingan tuh dia ada kelas dari
prausia dini, kayak contohnya prausia dini itu umur 4 tahun sampai veteran. Kalau veteran tuh di atas 45 tahun. Dan itu sering Wow. ada kelas-kelas orang tua gitu dipertandingin. Berarti kalau veteran gitu masih bisa ikut pertandingan atau dibatasi juga? Oh, masih juga. Ada 2 jenis, kayak veteran 40 sampai 50 tahun dan veteran 50 tahun ke atas. Gitu. Jadi olahraga karate itu nggak mengenal umur ya, semua juga bisa ya. Semua juga bisa. Ha-ha. Asal Mau aja ya niatnya gitu. niat aja gitu. Terus kalau anak-anak itu kan mungkin ada yang kaget atau yang nangis gitu, pernah nemuin nggak Mas Lutfi? Kalau sejauh ini sih kaget belum ada ya, tapi Belum kalau ada. misal nangis pasti ada 1-2 gitu. Nangisnya di Di pas pas pertandingan, pertandingan. iya. ada beberapa gitu sih. Kayaknya aku bakal nangis juga deh karena masih anak-anak, kasihan kamu- banget. Masih anak kecil. Iya, maksudnya kan lucu-lucu Kyowo gitu kan. Ya karena nangis itu kan menjadikan dia buat Lebih berani lebih ya. berani, Iya. biar mental dia juga berani gitu Iya. kan. Makanya itu kan di karate nggak belajar tentang fisik, Iya sih. mental Iya. juga gitu. Gitu sih. Itu kalau Masnya pernah nggak itu ikut karate tuh jadi nyerang mental gitu? Enggak sih. Iya, pernah Nyerang overthinking nggak? mental maksudnya. Overthinking Kayak- misal kalau misal lagi gagal nih ya, overthinking kayak kok aku nggak bisa ya, sedangkan yang kemarin tuh aku Iya. bisa gitu. Oh, kalau itu sih wajar ya. Setiap orang pasti kayak gitu. Kayak kemarin aku dapat, sekarang nggak dapat. Terus Iya. sekarang dapat, besok dapat, itu kan kayak suatu hal yang sangat wajar kan. Karena olahraga bukan hanya olahraga ya, kayak semuanya kan kita bakal naik turun. Iya. Tapi gimana caranya kita mempertahankan itu? Oke. Berarti ada beberapa cara yang Mas Lutfi terapin untuk tetap stay relax gitu kan kalau misal gagal. Ya betul, ada strateginya pastinya. Kalau di karate itu ini nggak ada bullying nggak sih Mas? Kan kalau biasanya kan kalau di karate ada tingkat sabuk tuh. Nah itu ada kayak senioritas gitu nggak sama tingkat yang bawah-bawahnya? Kalau senioritas tuh pasti ada kan, tapi senioritas Iya. itu lebih ke hal-hal yang positif gitu loh. Kayak oh ini seniorku, berarti aku harus menghormati. Oh iya. Ini juniorku, berarti aku harus ngajarin dia biar bisa gitu. Jadi Berarti- kayak senioritasnya itu benar-benar dalam lingkungan yang Oke. sehat, hal yang positif begitu. Berarti jarang dimarahin gitu ya, dibentak Kalau gitu. dimarahin sih lebih tepatnya kalau misal anak itu nggak bisa, tetap kena marah gitu. Oke. Oh tegas. Iya. Ya lebih ke tegas gitu sih. Karena kalau misal dari pengalaman aku sendiri ya di karate sudah 12-13an tahun gitu tuh, ya pelatih senior tuh nggak mau tahu kamu nggak bisa atau nggak bisa. Kalau kamu diajarin kayak gini ya kamu harus bisa gitu. Oh. Karena kamu masuk ke sini ya berarti kamu mampu, Harus siap, iya. gitu. Kuat mental gitu ya? Iya, ya itulah namanya Harus. untuk Iya. perbaikan mental juga. Iya. Kalau Mas Lutfi sendiri biasanya waktu kosong itu tetap karate atau milih ke alam refreshing gitu? Kalau ke alam jarang sih. Jarang ya. Mungkin karena lagi sibuk-sibuknya Iya kuliah sih, ya. mm-mm. Berarti lebih ke kalau misal punya waktu luang ngerjain tugas kuliah ya. Ya, karena emang sama-sama sibuknya juga, sama-sama pentingnya juga kan. Mas Lutfi ini dari jurusan apa sih? Saya dari program studi teknik industri. Oke, tapi jago karate keren banget gak sih, Ci? Iya makanya. Kamu mau nggak karate? Boleh deh. Boleh. Kalau boleh tahu, apakah karate itu bisa meningkatkan kepercayaan diri? Bisa. Bisa. Berarti Berarti Mas Lutfi sekarang lebih pede karena udah udah bisa karate, terus udah banyak kompetisi yang dilewatin gitu Iya ya. betul. Karena banyak tanding, banyak itu kan kayak mempertambah percaya diri kita, belajar juga kayak gitu kan. Iya, betul. Tapi ini enggak sih gimana sih caranya kita kayak bagi waktu antara kuliah dan karate? Pasti kan itu tabrakan kalau misal ada jadwal tanding gitu. Iya. Jadi itu aku selalu bikin kayak list gitu. Setiap kayak misal sekarang Januari. Iya. Jadi aku harus ada bikin list di bulan Februari. Februari ini nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada matkul apa aja, ada praktikum ada apa aja, terus nanti jadwal latihan juga ada apa aja gitu. Jadi kalau misal tabrakan itu kita harus ngobrolin satu-satunya. Iya. Kadang kalau misal kelas biasa kan kita bisa izin kan. Iya. Tapi Iya. kalau misal kayak praktikum responsi ya kita harus usahain yang itu dulu. Jadi kayak kalau misal ditanya gimana cara menyeimbangkan, aku selalu bikin list-listan. Jadi kayak list Apa yang dilakukan di bulan kalau selanjutnya misal gitu. sampai kejauhan nih Iya. 1 bulan ya kita list dulu minggu ini, besok ngapain aja, Oke. minggu depan kita ngapain aja gitu. Berarti tetap balance ya antara kuliah sama karate itu tetap bisa dipegang gitu bareng. Ya betul Kak.
Tapi itu juga ini gak sih, motong waktu liburan gak sih? Sempat liburan gak kalau kayak gitu? Jujur selama di WAD terus selama sekolah dulu tuh emang ada waktu libur. Iya. Tapi jarang banget ada libur. Berarti- Karena kalau libur kita selalu push buat latihan. Oh, Oke, tapi pernah nggak kalau latihan kebanyakan terus tiba-tiba badannya udah capek duluan gitu, sakit? Kalau drop pernah sering, pernah. oke. Nggak sering cuman pernah Oh gitu. iya, Karena mungkin kita terlalu diforsir gitu kan. Namanya juga tubuh manusia kan. iya. Namanya cuma manusia boy, bukan iya. nabi. Tapi kan kalau karate kan pasti butuh banyak tenaga kan ya. Terus kan ini udah mau kayak kalau bulan puasa gitu, ada nggak kayak latihan khusus buat karate? Bulan puasa tetap latihan. Oh, Biasanya tetap latihan. di jam 3 sampai jam 4 paling cuma sejam ya. Oh. Ya meskipun latihannya nggak terlalu intens tapi dia yang penting gerak gitu. Biar badannya tuh benar-benar nggak diem. Oh iya iya. Tetap ada latihan di bulan puasa. Berarti mepet waktu buka gitu ya, buka puasa gitu. Iya, nggak terlalu mepet Iya banget sih. sih, Jam jam- 3 sampai 4. Berarti kita harus ikut karate Kiji, biar bisa kurus. Kan buat diet. Bisa, boleh. Oke, Oke. kita kasih pesan dong untuk Gen Z yang bermalas-malasan, Iya. yang masih overthinking soal HTS-an, biar tetap menjaga fitnya badan, menjaga pikirannya tetap sehat. Iya kan kebanyakan kita mager-mageran Iya, gitu ya. betul. Kalau buat gerak tuh wah males nih gitu. Mending scroll TikTok Iya. gitu kan. Gimana itu? Kasih Tips. pesan, iya. Ya kalau malasnya sekarang kan ketuanya besok pas waktu tua. Iya sih. Lebih mending kita sekarang sakit-sakitan tapi pas waktu tua sehat apa sekarang sehat-sehatan pas waktu tua sakit. Jadi simpenan buat masa depan berarti ya. Ya, Simpenan? Simpenan kekuatan tenaga Oh, gitu. loh. Biar kita nggak gampang sakit kalau udah tua. lebih tepatnya kayak aset buat masa depan sih. Iya, Apa bener. yang kita tabung sekarang biar kita dapetin pas waktu tua Benar, besok. benar. Oke. Oke, kayaknya cuma itu aja yang mau kita obrolin ya. Iya. Terima kasih untuk Iya. waktunya. Oh ya Terima masnya kasih kembali. habis menang kan ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah dapat banyak duit. dapat duit ya, traktir dong. Traktir dong. Bisa lah. Boleh, boleh. Boleh. banget ya. Yuk kita traktir ya. Kita ditraktir, Deng. Yuk.